mengurung tubuh Orochimaru di sebuah batu. Saat Matsuri ingin menyerang balik, tiba-tiba saja Koji menghantamkannya Rasengan super besar ke arah Matsuri, yang membuat Matsuri kaget lalu menghindar sejauh mungkin. Rasengan Koji hanya mengenai tanah di situ, dan secara langsung membuat Tsunade begitu terkejut melihat dia menggunakan Rasengan. Tak ada waktu terkejut bagi dirinya, karena seketika saja harimau Sai telah sampai kepada seorang Matsuri. Ketika harimau itu ingin menggigit Matsuri, adegan tiba-tiba berpindah dulu kepada seorang Sasuke, yang menyuruh Hagoromo untuk hati-hati melawan Hidari. Sasuke berkata, orang ini memiliki rinnegan di matanya, dan jutsunya mirip seperti seorang kode. Beberapa kali aku hampir bisa melukai dirinya namun, sepersekian detik dia bisa menghindar menggunakan limiter itu. Entah bagaimana bahwa meskipun dia adalah pecahan Jubi, aku masih tak menyangka bahwa dia mengkopi tubuhku. Hagoromo lalu berkata, tenang, karena aku akan membantumu melawannya. Tapi mengenai keresahanmu soal dia memiliki rinnegan, dan bisa mengkopi tubuh manusia, sebenarnya itu hal yang lumrah dilakukan oleh Jubi. Jubi Kaguya sebelumnya, memiliki banyak sel-sel tersisa dan orang-orang yang terjebak Mugen Tsukuyomi, mereka kemudian berubah menjadi Zetsu putih. Zetsu putih memiliki kekuatan yang bisa meniru tubuh manusia, dan ini sama seperti yang dilakukan Shinju sekarang. Lalu mengenai pecahan Jubi Ishiki berbeda dibandingkan 9 biju, mungkin itu hanya terletak pada siapa yang memecahnya. Sasuke kemudian sedikit kebingungan, sambil bertanya tentang apa maksud dari ucapannya. Hagoromo menjawab lagi, aku memecah Jubi Kaguya menggunakan metode berbeda dari kekuatanku sendiri. Sementara Jubi Ishiki, aku mendengar bahwa dia dipecah oleh kekuatan karma milik kode. Itulah yang membedakan mereka dan pasti, dua Jubi ini memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat nampak. Sasuke kemudian terdiam, dan masih merasa bingung tentang apa sebenarnya yang terjadi. Lalu di tengah pembicaraan mereka Hidari berkata, rupanya kau tahu banyak tentang kami kakek tua. Dengan masuk ke sini sendirian, itu membuktikan jika kau bukanlah orang biasa. Hidari kemudian langsung mengaktifkan Chidori lagi, sambil memanjangkannya ke arah Hagoromo. Melihat itu, Sasuke-lah yang beraksi kembali dengan berdiri di hadapan Hagoromo, sambil mengaktifkan Chidori juga untuk menahan itu. Setelah itu, Sasuke mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya, lalu menyuruh Hagoromo untuk bergeser. Hagoromo bergeser menjauh dari Sasuke, lalu Sasuke menahan Chidori itu sambil terus berlari mendorongnya ke arah Hidari. Hidari terkejut melihat usaha Sasuke, yang mana kemudian Sasuke sampai ke hadapannya. Hidari sudah siap dengan sebelah lengan runcingnya, sementara Sasuke melakukan gerakan bermanuver. Dengan mengaktifkan Sharingan, Sasuke dapat melihat serangan Hidari. Hidari melancarkan serangan di tengah Chidori mereka berdua, dan Sasuke kemudian melepaskan diri sambil bergerak ke samping kiri. Sasuke langsung menghunuskan pedangnya ke leher Hidari, Hidari berhasil menghindar dengan melompat ke atas. Tapi, itulah yang diinginkan Sasuke karena tiba-tiba, satu Sasuke langsung muncul di atasnya dengan Chidori miliknya. Hidari terkejut dengan berkata, sial rupa-rupanya, dia telah mengecohku menggunakan tubuh pengganti itu. Sasuke lalu berhasil mencidori dada Hidari, sehingga Shinju itu kemudian langsung hancur berkeping-keping. Hagoromo yang melihatnya, memuji apa yang dilakukan oleh ayah Sarada tersebut. Sementara itu tubuh asli Hidari di dunia nyata, seketika terjatuh dengan cara berlutut. Sarada dan lainnya, terkejut melihat Hidari yang tiba-tiba seperti itu. Sambil berlutut Hidari berkata, sial jika Sasuke bisa membunuh beberapa unsur tubuhku di dalam, ini akan membuat energiku semakin berkurang. Nah ternyata, bukan hanya satu Hidari yang ada di sana, tapi ada banyak bayangan yang harus dikalahkan oleh Sasuke. Adegan kemudian berpindah kepada Naruto, yang secara tiba-tiba melihat Kawaki, Himawari, Boruto dan Kurama berkumpul bersama. Pandangan pertama Naruto melihat kedua anak kandungnya, ditambah Kawaki sebagai anak angkatnya, bisa dibilang begitu membuatnya sedikit bangga. Dalam keadaan itu dia berkata, sejak berada di dalam dimensi ini, aku tidak tahu lagi mengenai kabar mereka. Tetapi melihat ketiganya bersama-sama, dan bahkan adanya Kurama di situ, membuatku merasa beruntung bahwa ini masih bisa kunikmati. Meskipun Kawaki berniat membunuh Boruto, aku berharap dia membatalkan niatnya tersebut. Sekarang, semoga saja Kawaki bisa melunak, agar dia mau mengeluarkanku dari sini. Aku rindu dengan mereka bertiga, Kurama secara fisik, maupun semua orang di desa Konoha.